Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawar Putri Tami, NIM Channel B023026 dari Program Studi Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan tentang cara menghitung pajak, norma perhitungan, dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Yang pertama, cara menghitung pajak. Perhitungan pajak penghasilan bersih selama setahun. Perhitungan pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan bersih yang diterima seseorang dalam 1 tahun. Sebelum perhitungan pajak penghasilan, wajib pajak perlu mengetahui lebih dulu jumlah penghasilan bersih yang diterima dari tempat wajib pajak bekerja selama 1 tahun. Penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di dalamnya termasuk biaya pensiun, hutang, dan kredit bank. Selanjutnya, perhitungan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan, sehingga para wajib pajak yang penghasilannya sebesar PTKP atau di bawah batas PTKP tidak perlu membayar pajak penghasilan. Nah, berikut tarif penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru yang harus diketahui. Yang pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah, 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dan 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Selanjutnya, perhitungan penghasilan kena pajak. Besaran PKP yang diperoleh dengan melakukan pengurangan antara penghasilan bersih dengan PTKP. Selanjutnya, perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Persentase perhitungan pajak penghasilan atau PPh diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, PKP kurang dari 50 juta dikenai tarif sebesar 5%. PKP di antara 50 juta sampai 250 juta dikenai tarif pajak sebesar 15%. PKP antara 250 juta sampai 500 juta dikenai tarif pajak sebesar 25%. Dan PKP di atas 500 juta dikenai tarif pajak 30%. Selanjutnya, norma perhitungan. Pengertian norma perhitungan. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN merupakan norma yang berguna dan dapat digunakan oleh wajib pajak dalam menghitung penghasilan dalam perhitungan penghasilan netonya dalam 1 tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPh terutang 25 atau 29. Tujuan dari penggunaan NPPN ini adalah untuk menyederhanakan perhitungan dalam mencari penghasilan neto. Syarat menggunakan norma perhitungan. Sebagai landasan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN, ada beberapa hal yang berkaitan dengan siapa saja yang boleh menggunakan NPPN ini. Di antaranya, yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya kurang dari 4,8 miliar, maka wajib menyelenggarakan pencatatan dan menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN. Jika peredaran bruto tersebut lebih dari 4,8 miliar, maka wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang diwajibkan menyelenggarakan pencatatan dan memperoleh penghasilan tidak dikenai PPh bersifat final, maka menghitung penghasilan netonya menggunakan NPPN. Yang ketiga, apabila wajib pajak orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan sesuai dengan diatur dalam UU KUP, ternyata wajib pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak atau belum sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia menunjukkan pembukuan, pencatatan atau bukti-bukti lainnya, maka penghasilan netonya dihitung menggunakan NPPN. Selanjutnya, cara menggunakan norma perhitungan. Perhitungan penghasilan neto bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari 1 jenis usaha atau pekerjaan bebas, maka perhitungannya dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas serta memperhatikan pengelompokan wilayah pengenaan norma. Besaran norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Yang pertama, persentase NPPN dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut: 10 ibu kota provinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Selanjutnya, ibu kota provinsi lainnya dan daerah lainnya. Yang kedua, persentase NPPN untuk wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN. Yang ketiga, persentase NPPN untuk wajib pajak orang pribadi yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya. Yang keempat, persentase NPPN untuk wajib pajak badan yang tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia.
Selanjutnya adalah cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Contoh soalnya, Pak Ali adalah seorang agen asuransi yang berdomisili di Semarang. Pada tahun 2022, dirinya memperoleh penghasilan bruto sebesar 500 juta. Pak Ali memiliki istri dan 1 orang anak. Nah, berapa penghasilan netonya? Pertama, cari tarif persentase perhitungan netonya dari pekerjaan dan domisili sesuai lampiran per 17 PJ 2015. Jika NPPN Pak Ali sebesar 50%, maka dapat dihitung sebagai berikut, yaitu penghasilan neto 500 juta dikali 50%, maka penghasilan netonya 250 juta. Selanjutnya, pajak yang dibayarkan sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP 250 juta dikurang 63 juta, yaitu 157 juta. Lalu pajak yang dibayarkan sesuai dengan tarif progresif PPh terutang 60 juta dikali 5% sama dengan 3 juta, 120 juta dikali 15% sama dengan 19 juta 50 ribu, maka totalnya adalah 22 juta 50 ribu. Nah, itulah dia presentasi saya tentang cara menghitung pajak, norma perhitungan, dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.